ورسوله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di majelis Musala Nurul Islam maupun majelis YouTubiah, karena ini ditayangkan di YouTube. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini bermuajahah thalabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Allah karuniakan pada kita semua keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salihah, rezeki yang halal luas dan barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kemudian istiqomah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ngaji fikih kita pekan kedua. Fikih masih tentang sunnah salat, sunnanus salat. Yang pertama dibahas raf'ul yadaini, yaitu mengangkat dua tangan, di mana dianjurkan mengangkat dua tangan waktu takbiratul ihram, kemudian ketika bangkit dari ruku, kemudian ketika ruku Allahu Akbar, kemudian ketika indal qiyam ila raq'atis salisah, ketika berdiri ke rakaat ketiga setelah tahiyat kedua. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Ragamnya kemarin sudah disebutkan, ada yang di atas pusar, di bawah dada, di bawah pusar, atau di atas dada. Sekarang tawajjuh atau doaul iftitah, yaitu doa iftitah. Ragamnya banyak. Yang sering dipakai itu Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nanti dibahas rincinya. Yang dubulil musalli, disunnahkan bagi orang yang salat untuk berdoa. Ayyati bi ayyi du'ain minal adhiya allati kana yad'u bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan doa manapun yang itu pernah digunakan untuk berdoa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membuka salat ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena takbir itu mengharamkan. Berbicara aslinya boleh, ketika sudah takbiratul ihram hukumnya jadi haram, nggak boleh ngomong lagi karena dia berbincang-bincang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makan minum asalnya boleh,
setelah takbiratul ihram, jadi tidak boleh. Wa qabla al-qiraah, sebelum membaca surat. Nahnu nadhkuru ba'daha fi ma yali. Kami sebutkan sebagian. Sebagian aja ini ada beberapa ini. Ada 8 hadis tentang iftitah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salat sakata hunaihatan. Ketika beliau takbir untuk sholat, diam sebentar. Qabla al-qiraah, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai utusan Allah, demi bapakku, engkau dan ibuku. Ara'aita sakautaka, ra'aitu sakautaka baina takbir, aku melihat engkau diam antara takbir dan qiraah. Ma taqulu, apa yang engkau baca? Kata Nabi, aqulu, beliau bersabda, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Di antara yang hadir ada nggak yang pakai doa ini? Nggak ada. Ini biasanya dipakai sama orang Muhammadiyah biasanya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Rasulullah baca ini gitu. Cuman kita jarang diajarin ini karena guru-guru kita banyakkan itu dari NU, Nahdlatul Ulama. Nanti yang berikutnya ada. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakinni min khataayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikan aku seperti engkau sucikan pakaian putih dari dosa. Doa ini isinya bagus ya? Bagus, minta dijauhkan dari kesalahan seperti jauhnya timur dan barat. Minta supaya dibersihkan seperti pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barat. Ya Allah, sucikan aku, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan dengan salju, dengan air, dengan embun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wa ashabul sunan, dan ashabus sunan illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Jadi perawinya sahih. Kalau saya kadang pakai ini, kadang Allahu Akbar kabira. Semua bagus. Yang sering kalau pas witir Allahu Akbar kabira. Salat-salat biasa pakai ini. Dalam beberapa keterangan Nabi itu waktu awal-awal pakai ini, tapi ketika usianya sudah dekat menjelang 50-60 itu beliau menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini riwayatnya. Hadis yang kedua dari Ali. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Ali ini menantu Rasulullah, diajarin dari kecil. Qala, Ali berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara summa qala. Bertakbir kemudian berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Fatara, mencipta langit dan bumi. Bayangin aja kita lagi menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Menghadap presiden aja kadang-kadang wah dengan persiapan yang luar biasa. Betul. Menghadap gubernur, menghadap Pak Lurah aja pakai pakaian yang pantas. Benar? Jadi kadang-kadang sholat pakaiannya enggak pantas.
atas. Padahal mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah, cenderung lurus, berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ikrar kalau sholat, ibadah, hidup, mati semua untuk dan hanya karena Allah. Tapi prakteknya kayak gitu enggak? Halo? Prakteknya kayak gitu enggak? Kadang-kadang ikutin hawa nafsu, betul? Kadang-kadang marah-marah nggak jelas. Kadang-kadang sama tetangga berantem. Jangankan tetangga, sama pasangannya kadang-kadang berantem. Sama anak kadang-kadang jengkel. Kalau perintahnya kan Allah kan bilang suruh sabar itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, sabarlah. Kadang-kadang kita ngajak-ngajak nggak sabar. Ayo sholat, sholat nggak? Padahal kan perintahnya ayo sholat nak, ayo ke masjid nak, suruh sabar. Iman, amal soleh dan nasihat itu harus dengan sabar. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, asr itu demi masa, zaman allati taharraka, waktu di mana kita bergerak, entah itu berupa gerakan kebaikan maupun keburukan. Semua orang itu fi khusr, dalam kerugian. La fi khusr, benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Rupanya nggak cukup. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihat dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nasihat harus sabar. Maka kita dulu ngaji 1 orang, 2 orang, 4 orang, sabar. Lama-lama jadi 10, 20, 30, alhamdulillah, sabar. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ini lagi viral di Gunung Semeru, pemuda yang nendang sesajen. Halo? Betul-betul. Orang pada marah, nggak hanya marah seseorang, 2 orang, 3 orang, masyarakat marah. Sebenarnya gimana sih posisi kita? Bagaimana ajaran Islam menuntun bersikap terhadap orang yang punya keyakinan lain? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Fayasubbullah adwam bighairi ilm. Allah nanti akan mencela kamu dengan memusuhi kamu tanpa ilmu. Jadi kalau mencela aja nggak boleh, apalagi nendang-nendang itu ibadah, tempat ibadah atau cara ibadah orang lain. Nggak diajarkan juga gitu. Terus bagaimana sikap kita? Ya lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu ibadah begitu, ibadah begini. Tapi kalau seorang muslim mau berbuat begitu, yang diingetin kan ikrar kita wa ma'ana minal musyrikin. Tetangga kita muslim, jamaah muslim. Setiap waktu tertentu misalnya dia ngasih persembahan. Ini weton meninggalnya mbah nih, taruh di kamar sana ketupat kasih mbah.
Besoknya habis, Mbah seneng, padahal yang makan tikus. Nggak pas itu, nggak bener. Mbah nggak butuh kopat, butuh apa? Doa. Nah itu baru dilurusin. Tapi kalau ada orang yang beragama lain memberikan persembahan dan lain sebagainya, ya itu bukan urusan kita. Lakum dinukum waliyadin. Nggak perlu juga kita ngerecokin mereka. Memang yang seakidah, yang seiman harus kita luruskan kalau ada yang salah. Penting untuk diluruskan. Ngaku muslim tapi musyrik. Ngaku muslim tapi kalau makan sesajen boleh nggak? Tergantung. Kalau yang disesajenkan itu berupa daging sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, maka hukumnya haram. Tapi kalau sesajennya itu jeruk, roti yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram, itu masih sebagian ulama membolehkan. Ya. Apalagi sajennya duit 100.000, 50.000, boleh diambil itu. Sayang kan, dia buat yang bau reksa, mendingan buat saya aja yang nunggu kan gitu. Boleh, jeruk itu boleh. Yang nggak boleh itu yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu dijelaskan. Telur boleh nggak? Boleh kan, nggak disembelih dia. Asalnya memang telur itu halal. Dalilnya ketika Rasulullah SAW memberikan pembebasan hutang kepada seorang sahabat. Untuk membayar hutang sahabat ini diantaranya dari sesajen-sajen yang diberikan pada Lata, Uzza dan Manata. Dan itu diperbolehkan. Selama itu bukan sesembelihan yang disembelih bukan atas dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan nama Allah ya dia halal juga masih. Belakangan juga rame jual beli ruh, boneka ruh. Itu nggak bener juga itu. Boneka diisi sama ruh, mungkin nggak? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Kamu nggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Bagaimana manusia mau menguasai roh orang lain? Menguasai roh sendiri aja nggak bisa. Bisa nggak? Kata Allah, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Kalau engkau bukan dalam kekuasaan Allah, kamu menguasai rohmu, balikin ketika dia mau keluar. Ada nggak orang yang bisa melawan kematian? Nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Batas ketentuan dari Allah itu kalau sudah tiba nggak bisa diundurkan. Kalau kalian mengetahui, menguasai roh sendiri aja nggak bisa, apalagi menguasai roh orang lain. Roh bayi-bayi itu bukan dimasukin boneka. Dia berkeliling di Baitul Ma'mur mengelilingi Nabi Ibrahim. Roh bayi-bayi dijamin masuk surga nanti. Beda sama yang sudah tua-tua begini. Roh bayi-bayi suci. Kalau kita udah nggak suci lagi, udah banyak dosa. Tapi dengan mengaji begini dibersihkan. Alhamdulillah. Kita mulai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kenapa saya sering mulai dengan itu? Karena dia menghapus dosa kita. Jadi sebelum menerima ilmu-ilmu ini sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Setiap hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dihapus dosa-dosanya. Tolasat min sayyiatihi, lalu dituliskan kebaikan-kebaikan, dihapus dosanya, diganti dengan kebaikan. Itulah ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi gak benar seseorang yang memindahkan roh ke boneka. Kalau ada juga barangkali jin-jin yang dia kerja sama gitu. Tapi kalau roh enggak. Kemudian roh kita ketika wafat dan ketika tidur itu sebenarnya dalam satu posisi, yaitu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan digenggam oleh dukun atau uskun. Tahu uskun enggak? Ustadz dukun. Bukan juga gitu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam, menahan ruh-ruh, jiwa-jiwa ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang tidur sebelum mati. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta, ditahan yang sudah datang jatah kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dibalikin sampai batas waktu yang ditentukan, dibalikin sehingga hidup lagi ketika bangun tidur. Maka dia memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka bersyukur kita dalam majelis ini selain berzikir juga diisi berpikir, menambah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ana minal musyrikin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan dengan itu aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kita biasanya sampai di sini nih, padahal masih ada lanjutannya di riwayat ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ya Allah, engkaulah al-malik yang maha merajai, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Dhalamtu nafsi, aku telah mendolimi diri. Wa'taraftu bidambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dunubi jami'an, ya Allah ampuni dosa-dosaku semua. Innahu la yaghfirud dunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, berikan hidayah kepadaku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang terbaik melainkan engkau. Wasrif anni sayyi'at, dan palingkan dariku keburukan-keburukan. La yasrifu anni sayyi'iha illa anta, tidak ada yang memalingkan dariku sayyi'aha, keburukan-keburukannya, illa anta, kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu kullahu fi yadaik, dan semua kebaikan semua ada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Wa ana bika wa ilaika, dan aku beribadah dengan pertolonganmu dan menuju kepada engkau tabarakta wa ta'alaik, engkau maha suci, engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu, aku bertobat kepadamu. Rawahu Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan selain mereka.
Jadi biasanya masih panjang. Kita sampai wa ana minal muslimin. Boleh enggak? Boleh. Ini disebutkan di awal. Bi ayyi du'ain minal adhiya allati kana yad'u bihan nabi. Dengan doa manapun yang pernah dipakai, dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ambil sebagian boleh. Seandainya nggak baca boleh nggak? Boleh. Ini kan sunnah. Sunnah. Makanya kalau diperkirakan bacaan imam di rakaat kita ketinggalan itu kok pendek, bacaan yang habis Fatihahnya, kita baca Fatihah dulu. Fatihah karena dia yang wajib, jangan iftitah dulu. Kita ketinggalan nih. Nggak tahu masih panjang nggak ini, kayaknya ntar rakaat yang kita ketinggalan ini takut khawatir imam rukuk belum baca Fatihah. Sementara la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada sholat kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Baca Fatihah dulu, baru kemudian tambahkan surat. Ada waktu baru doa iftitah boleh. Dia sunnah, bukan wajib posisinya. Tetapi walaupun sunnah, selama ada waktu, para ulama sepakat nggak pernah meninggalkan, tetap dibaca. Kalau ada waktu, jangan ditinggalin. Dari Umar annahu kana yaqulu ba'da takbiratul ihram. Umar ini kalau habis takbiratul ihram dia membaca bahwasanya Nabi setelah takbiratul ihram membaca subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, wa tabarakasmuk, dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi, maha mulia, wala ilaha ghairuk, tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Muslim dengan sanad munqati, dan Daruqutni sanadnya terputus. Dari Daruqutni mausul, dia nyambung, mauqufan ala Umar, marfu'an, ini mauquf sampai Umar. Qala Ibnul Qayyim sahha Umar, benar dari Umar, annahu kana yastaftihu bihi. Umar nih yang membaca dengan doa ini. Jadi annahu kembali kepada Umar. Fi maqamin nabi yajharu bihi. Jadi saat itu di maqam Nabi membaca dengan keras, bayu'allimun nas, lalu mengajar manusia. Wa huwa bihadzal wajhi fil hukmir marfu, hukumnya secara hadis, ilmu hadis marfu. Walidha qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, amma ana wa adhabu ila ma ruya an Umar walau anna rajulan istataha bi ba'di ma ruya kana hasanan. Jadi membaca dari riwayat manapun itu baik selama bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa iftitah boleh beda-beda, karena memang hukumnya sunnah. Fatihahnya yang sama. Fatihahnya sama-sama 7 ayat. Yang berikutnya dari Asim, dari Asim bin Humaid. Qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yastaftihu Rasulullah? Fataha yaftahu Rasulullah SAW qiyamul lail. Dengan doa apa Rasulullah SAW salat malam, ketika membuka salat malam? Faqalat, berkata siapa Aisyah, laqad sa'alani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qabla. Tadi sudah ada yang bertanya kepadaku tentang sesuatu yang seseorang juga bertanya. Yang bertanya itu sama. Rasulullah kalau sholat malam iftitahnya itu baca doa apa? Kana idza qama kabbara asron. Kalau berdiri habis takbiratul ihram Allahu akbar. Kata Aisyah, Nabi ini bertakbir 10 kali.
Allahu akbar kabira, 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 Allahu akbar kabira sampai 10. Nggak pernah dengar kayak gini kan? Belum diajarin gitu. Nggak ada dulu. Karena orang-orang tua kita ya pakai buku pasolatan itu aja gitu. Tapi kalau buku fikih sunnah ini memang dalilnya itu lebih lengkap. Ini yang saya bawa baru 1 jilid, ada 3 jilid. Kemudian wahamidallah asron, selain Allahu akbar kabiro 10 juga memuji Allah. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira 10. Lalu sabbahallahu asran bertasbih wa subhanallah bukratan wa asila, wa subhanallah bukratan wa asila, wa subhanallah wa subhanallah wa subhanallah sampai 10. Wa halala asran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10. Wastaghfara asran, astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10. Qala Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, wahdini berikan hidayah kepadaku, warzuqni berikan rezeki kepadaku, wa'afini sehatkanlah aku, maafkanlah aku, wa yata'awwadu min dikil maqam, dan berlindung dari sempitnya makom kedudukan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Hadis riwayat dari Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Jadi riwayat tentang iftitah ini banyak. Ini baru yang keempat. Semua ada 8. Dari Asim bin Humaid. Sekarang dari Abdurrahman bin Auf. Aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatah. Yaftahu salatahu idza qama minal lail. Kalau salat malam Nabi itu baca iftitah yang mana? Qalat kana idza qama minal laili yaftatihu salatahu Allahumma rabbi Jibril. Membuka salatnya dengan berdoa, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ini malaikat-malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil. Lalu disebut 3 ini. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil ini trompet. Lalu disebut 4 tambah 1, Israel. Malaikat-malaikat utama dan kuat semua itu. Israel tugasnya apa? Nyabut nyawa. Kalau Jibril kadang-kadang digunakan nama Gabriel. Mikail juga. Israfil jarang namanya orang Israfil. Dan jarang juga orang namanya Israel. Ngeri. Israel datang. Ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Fatiras samawati wal ar, yang mencipta langit dan bumi, Alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, yang mereka perselisihkan. Ihdini limahtalafa fi minal haq bi'idnik, ya Allah berikan hidayah, petunjuk kepadaku yang engkau berikan hidayah kepadaku yang mereka berselisih di dalamnya, dengan petunjuk yang benar, dari kebenaran, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini diantara iftitah yang lain. Saya sendiri jarang membaca doa-doa yang ini. Yang sering ya
Allahumma ba'id baini sama Allahu Akbar kabira. Beberapa doa iftitah. Sebagian yang lain dari Nafi' bin Jubair bin Mat'am dari ayahnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu fit tatawu. Aku mendengar Rasulullah SAW dalam salat sunnah membaca doa ini. Kalau sahabat mendengar berarti bacanya kencang atau pelan? Kencang. Jadi kadang-kadang Nabi membaca doa iftitah itu suaranya kedengaran sama sahabat. Kalau yang model gini kan kita jarang. Saya kadang-kadang saya keraskan. Kalau saya bimbing sholat duha, anak-anak TPA keras bacanya, sambil nuntun mereka. Doa-doa yang dibaca entah itu rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, buat anak-anak. Sholat duha atau sholat yang memang sholat hajat atau sholat, ya kadang-kadang sholat asar bareng-bareng. Bagi anak-anak dibaca keras nggak apa-apa, sambil ngajarin. Nabi ini doanya keras, bahkan bukan anak-anak lagi. Ini tatawu dalam sholat sunnah. Allahu Akbar kabiru, Allahu Akbar kabiru, Allahu Akbar kabiru. 3. Kalau tadi kan 10. Yang dari Nafi ini 3. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. 3. Salah sama rat. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. 3. Baru Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terajam. Min hamazihi wa nafasihi wa nafthihi, dari bisikannya, dari hembusannya, dari bisikan syaitan. Karena kalau lagi sholat itu syaitan suka menghembuskan, bisikin, sehingga kita kadang-kadang lupa dalam sholat. Dibisikin, udhkuru hadza, ingat ini. Pernah nggak Bapak Ibu lupa dalam sholat? Lupa rakaat. Atau sholat ingat yang di luar sana. Sholat ingat kunci. Ibu-ibu ini sholat ingat isi kulkas. Allahu Akbar, nanti masak apa ya? Oh ya, di kulkas masih ada tahu. Oh ya, kemarin belum digoreng itu tahu. Misalnya gitu. Tapi kita kadang-kadang udah ingetin yang lain-lain itu. Setan bikin kita ingat mau pakai baju apa ketika arisan. Ingat yang di luar sana sholat. Pernah nggak? Sering. Mulai ingat kemana-mana. Boleh nggak sholat ingat kemana-mana? Boleh, daripada kemana-mana nggak sholat. Untuk awal-awal boleh, tapi kalau untuk terus-menerus ya jangan. Insya Allah semakin lama semakin khusyuk. Makanya doa sehabis sholat kita, Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah terima sholat kami yang ala kadarnya ini. Wa qiyamana, berdiri kami. Wa ruku'ana, ruku' kami. Ruku'nya baru dohirnya, batinnya nggak ikut ruku'. Sujudnya baru dohirnya, batinnya nggak ikut sujud. Wa sujudana, maka ujungnya itu wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan kami. Kita sadar sholat kita banyak salah, banyak kurangnya. Lah kalau berjamaah itu masih untung. Seandainya ada 1, 2 yang khusyuk, ngikut itu, karena dia berjamaah. Makmum gak ada yang khusyuk, imamnya khusyuk, dapat itu berjamaah. Imamnya nggak khusyuk, tapi ada 1 makmum yang khusyuk, dapat juga. Imam makmum nggak khusyuk, karena berjamaah dapat juga. Kenapa? Dia sudah capek-capek dari rumah, berwudu jalan menuju masjid, dapat keutamaan berjamaah. Kalau sendiri nggak khusyuk, lupa, nggak ada yang ngingetin, sendiri. Imamnya nggak khusyuk, ada makmum yang khusyuk, dapat. Imam makmum nggak khusyuk, berjamaah dapat, karena berjamaah.
diterima. Udah diusahain, enggak khusyuk juga. Ada enggak kecengan? Ada. Di pengajian saya di Masjid di Mushola Al-Barkah. Salat subuh, rakaat pertama ada yang kemalingan burung teriak-teriak, satu mushola itu kabur semua. Akhirnya kabur semua, makmumnya juga kecampur. Kemalingan burung, maling. Malingnya itu pinter, pas rakaat pertama dia nyolongnya gitu. Kalau setelah selesai kan bubar, atau sebelumnya mungkin, tapi ini pas lagi sholat, sehingga bikin nggak khusyuk semua itu. Yang kayak gitu bagaimana? Ya dilanjutkan. Kalau bubarnya itu dengan sengaja ya diulangi lagi. Pas biasanya kan dibiasakan di situ Jumat sujud tilawah. Habis sujud tilawah dia lupa. Jadinya cuma 1 rakaat. Sujud pertama itu dapat sujud tilawah, lalu yang berikutnya baru sujud rakaat pertama. Lupa. Akhirnya cuma dapat 1 rakaat. Ya tambahin. Wajib ditambahin. Jadi kalau nggak khusyuk semua karena berjamaah, itu dalam beberapa keterangan itu diterima. Karena apa? Karena Allah sayang sama orang yang sholat berjamaah. Tidaklah 1 orang, 2 orang sholat kecuali lebih baik daripada yang 1. Tidaklah 4 orang sholat kecuali lebih baik daripada 2. Tidaklah 8 orang sholat kecuali lebih baik daripada 4, dan seterusnya. Tidaklah lebih banyak itu sholat kecuali lebih baik daripada yang sedikit, yang berjamaah. Jadi berjamaah di rumah itu boleh. Kalau ada udzur silahkan. Tapi bagi laki-laki, kalau dia sehat bisa ditempuh, nggak ada halangan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Para ulama sayang sama umat. Maksudnya bukan nggak ada, bukan nggak sah. La sholata itu nggak sempurna sholat seseorang tetangga masjid. Siapa itu tetangga masjid? 40 rumah dari masjid tetangga. Ini kalau datang semua di sini penuh nggak? Tetangga masjid, tetangga musola, kanan, kiri, depan, tetangga semua. Kalau sholatnya di rumah itu nggak sempurna. Ada yang paham itu wajib, maka nggak sah. Tapi kalau ini dikatakan wajib, nggak sah, kayaknya kasihan. Maka saya pilih yang ini nggak sempurna aja lah gitu. Nggak sempurna berarti sah, cuman nggak sempurna. Ambil pendapat yang ini. Tapi hikmahnya yang berpendapat wajib tadi, jadi orang-orang itu ya yang ngaku Islam, benar-benar Islam itu semangat untuk sholat berjamaah. Karena zaman Nabi itu para sahabat luar biasa semangatnya. Sampai Amir bin Abdullah itu sudah nggak mampu berjalan. Saudaranya itu nungguin dia sakit. Ayo, tuntun aku, bimbing aku. Kemana? Sholat. Kamu ini lagi sakit. Aku masih dengar adzan. Ini kan pakai mic, insya Allah 40 rumah itu kedengeran. Akhirnya dia sholat di barisan pertama, di rakaat pertama, sujud yang pertama, meninggal. Dibela-belain sehingga mati pun dalam keadaan sujud. Alhamdulillah. Itu yang dicari. Coba kalau dia tadi tidur, nekat tidur di tempat tidur, yang meninggalnya di tempat tidur. Karena ajal itu begitu. Nggak ada kata nunggu entar dulu. La yastati'u tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Nggak mampu lagi ngasih nasihat, apa udah tiba ajalnya. Aku berlindung dari bisikan setan, hembusan-hembusannya. Ya Rasulullah, apa itu bisikan hembusan setan? Setan itu ngalir di darah kita. Ya jadi majridah,
waktu sholat disuruh ingat ini, ingat itu, dibikin lalai, dibikin lupa, lalu dibikin tergesa-gesa. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu bagian perbuatan setan. Bahkan pergi ke masjid pun nggak boleh tergesa-gesa. Kalau cepat-cepat boleh nggak? Harus. Beda nggak? Tergesa-gesa sama buru-buru. Al-musyara'ah, cepat-cepat itu waktu adzan ya segera ambil air wudhu, segera berangkat menuju masjid, segera pakai peci, itu harus. Tapi kalau tergopoh-gopoh yang tergesa-gesa itu ya nggak boleh. Itu bagian dari setan. Musyara'ah harus dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Segera. Enggak boleh juga udah dengar adzan leha-leha, ngudut dulu satu batang habisin dulu, qomat. Udah qomat, setannya pinter. Udah qomat, kamu di rumah aja sholatnya, ntar aja. Habis itu selesai qomat pada pulang dari masjid, kita juga belum sholat. Setan pinter, ntar aja sekalian dekat waktu asar. Terus dihibur dan seterusnya. Ini masih ada dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Insya Allah nanti kita sambung pada perjumpaan berikutnya. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semuanya, Allah tambahkan pemahaman, Allah tambahkan pengamalan, dan Allah rahmati kita dan keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.